Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami perwakilan dari Universitas Bakri. Pemilu 2024 merupakan ajang pemilu serentak kedua yang akan dilaksanakan dalam rangka melakukan praktik demokrasi langsung untuk mencari pemimpin yang kompeten di Indonesia. Namun, dalam praktik pemilu serentak yang pertama pada tahun 2019, nyatanya masih banyak permasalahan yang belum bisa terselesaikan. Dan yang menjadi menarik di sini adalah bahwasannya untuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tidak ada revisi, yang artinya undang-undang ini akan tetap digunakan walaupun status quo kita masih pada keadaan pandemi, sehingga aturan ini tidak bisa menjawab tantangan pemilu pada 2024 kelak. Namun di balik keterbatasan dari regulasi ini, harapannya bisa memunculkan gagasan atau ide baru untuk tetap bisa menyelesaikan permasalahan yang ada, yang menyebabkan topik pembatasan kewenangan Bawaslu dalam penanganan pelanggaran pemilu pasca penetapan hasil perolehan suara secara nasional menjadi menarik adalah karena topik ini memusatkan diskursus bahwa peran Bawaslu sebaiknya berfokus untuk menjadi pengawas pada saat berlangsungnya proses pemilu sebelum ditetapkannya hasil perolehan suara secara nasional. Dalam hal ini kami memilih posisi kuat terhadap topik yang ada dikarenakan fungsi Bawaslu yang sebenarnya adalah pengawasan dalam proses jalannya pemilu. Dan sepatutnya kewenangan untuk menyelesaikan pelanggaran pasti ditetapkannya hasil suara nasional tidak perlu melibatkan Bawaslu, karena itu merupakan kewenangan Kejaksaan RI, Kepolisian RI, dan Mahkamah Konstitusi. Penyesuaian atau keterlibatan Bawaslu dalam penegakan hukum pemilu adalah solusi terbaik untuk memaksimalkan posisi pengawasan pemilu yang diamanatkan undang-undang kepada Bawaslu. Alasan lain mengapa kami memilih untuk mengurangi kewenangan Bawaslu menangani pelanggaran pemilu adalah karena kami memiliki pandangan bahwasannya apabila Bawaslu memiliki dua fungsi, yang mana dua fungsi tersebut adalah pengawasan dan penegakan hukum pada saat penyelenggaraan pemilu. Dan itu akan berimplikasi terhadap efektivitas pengawasan dikarenakan pembagian SDM Bawaslu dan pemilu menjadi tidak terfokus. Maka dari itu, kami memiliki gagasan untuk menyesuaikan aturan keterlibatan Bawaslu dalam penegakan hukum pemilu sebelum pemilu serentak 2024. Menyesuaikan kewenangan Bawaslu dengan keadaan pandemi dalam penegakan hukum pemilu adalah cara yang terbaik untuk bisa menguatkan lembaga-lembaga yang terlibat dalam pemilu serentak 2024. Dengan menyesuaikan peran Bawaslu dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Peraturan Bersama Bawaslu, Kejaksaan RI, dan Kepolisian RI Tahun 2020. Dari segi pengawasan dan juga penegakan hukum pemilu, diharapkan efisiensi dan efektivitas kinerja Bawaslu akan semakin meningkat pada waktu pemilu serentak 2024. Tentunya penyesuaian aturan ini merupakan jawaban atas pertanyaan mengenai kelancaran pemilu serentak yang akan datang. Lalu, bagaimana cara Bawaslu menyesuaikan kewenangan dalam penegakan hukum pemilu serentak di tahun 2024? Berdasarkan penjabaran sebelumnya, kekhawatiran Bawaslu pada pemilu serentak yang akan datang ada pada keterlibatannya di dalam penegakan hukum pemilu dan juga luasnya jangkauan pengawasan Bawaslu yang dikhawatirkan tidak dapat diawasi secara menyeluruh. Maka dari itu, untuk menangani situasi tersebut, Bawaslu perlu untuk mengantisipasi secara kelembagaan, salah satunya dengan melakukan kolaborasi kelembagaan, inovasi pengawasan, dan memberikan ruang partisipasi yang lebih luas kepada masyarakat untuk menjadi bagian dari instrumen pengawasan di lapangan. Dengan dukungan teknologi informasi, diharapkan dapat mendukung Bawaslu untuk dapat mengakomodasi laporan masyarakat secara digital sehingga mengurangi risiko kecurangan pada pemilu serentak tahun 2024 mendatang. Sekian penyampaian video terkait pandangan kami terhadap topik pembatasan kewenangan Bawaslu dalam penanganan pelanggaran pemilu pasca penetapan hasil perolehan suara secara nasional. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan yang tidak sengaja. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam demokrasi.